Jalan Brigjen Katamso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi bersama saya di channel Super Taksi Online. Mantap. Hari ini hari Minggu tanggal 19 Februari. On beat tipis-tipis ya, gokar. Setelah 600 meter, belok kiri ke jalan. Ini menuju ke penjemputan penumpang yang pertama jam 8.14 menit ya. 2 kilo guys. Ya seperti apa, ikuti terus ya. Nanti untuk mempersingkat durasi, nggak semua penumpang saya videokan, poin-poinnya saja dan akhirnya saja. Oke? Supaya durasinya nggak terlalu panjang videonya. Oke, jadi hari ini saya mau nyoba ngejar pendapatan minimum atau garansi pendapatan ya. Soalnya banyak yang nggak paham nih apa itu garansi pendapatan. Jadi garansi pendapatan itu beda dengan insentif ya teman-teman ya. Beda dengan insentif. Garansi pendapatan itu artinya selisihnya pendapatan kita kalau kurang dari yang ditentukan, nah itu kita dapat. Kalau insentif kan kita dapatnya full tuh. Kalau ini garansi itu nggak full, hanya selisihnya saja. Ya karena apa? Karena jamnya sesuai dengan keinginan saya. Jadi jamnya jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Tinggal kita sesuaikan aja dengan kebutuhan kita. Kalau insentif itu soalnya mulainya jam 1 siang sampai jam 10 malam kalau weekend. Kalau hari biasa itu jam 3 sore sampai jam 10 malam. Jadi menurut saya waktunya itu nggak ideal dan nggak pas gitu loh teman-teman. Lebih baik saya ngejar pendapatan terus di jalan Taman Siswa minimum saja, lebih enteng. Yuk, ini menuju ke lokasi jemputnya. Ini udah sampai nih. Mana nih? Mana guys? Titiknya di sini guys. Aduh. Kayak gini loh penumpang, di manakah kau berada? Coba ya saya menepi dulu, saya telepon dulu ya. Ini jalannya sempit kecil, kalau bisa ngalangin mobil yang lain ini. Saya telepon dulu ya. Nggak diangkat. Diangkat guys. Wah, penumpangnya di sana. Tuh. Halo Pak, pagi Pak. Bapak yang itu pakai koper itu ya? Oh iya udah lihat, udah Pak ya. Saya ke sana Pak. Oke. Biasakan kalau pesen tuh udah siap ya. Jadi tinggal masuk, berangkat gitu loh. Kita nggak harus nyari-nyari alamatnya. Dengan Mas Adit ya? Iya, saya Ya. sendiri. Perlu bagasi Mas? Oke. Yang gede dulu aja nih ya. Oh iya. Yang ini yang
Oke, ini penumpang satu selesai, menuju penumpang berikutnya. Jemputnya di Jalan Margomulyo. Ini kayaknya Jalan Tugu ini. Yuk menuju ke lokasi jemput penumpang yang kedua. Setelah 600 meter, belok kanan ke Jalan Tentara Rakyat Ini di Stasiun Tugu pintu timur. Jadi ini saya di Stasiun Tugu pintu selatan. Penumpangnya di Stasiun Tugu pintu timur. Pintu timur tuh untuk keberangkatan sebenarnya ya. Berangkatan kereta jarak jauh. Guys, gak apa-apa ya. Ini menuju ke lokasi jemput penumpang yang kedua. Pokoknya tujuannya hari ini ngejar garansi pendapatan 15 trip atau 1.500 poin. Tapi kalau seandainya nggak tercapai ya nggak masalah. Tergantung duluan mana yang tercapai ya. Apakah tripnya, apakah nominalnya. Kalau nominalnya sudah 300.000 ya sudah stop, nggak usah dilanjut. Tapi kalau belum ada itu ya kita ngejar poinnya. Itu ya. Jadi untuk yang kemarin nggak paham ya, bukan berarti kita harus ngejar poin terus ya. Kalau kita dapat trip yang jauh, misalnya pengantarannya itu jauh, bisa membutuhkan waktu 2 jam ya, itu kan nominalnya gede. Jadi kita stop aja. Berarti kan nominalnya sudah tercapai. Nah, udah nggak usah ngejar poin. Kalau di garansi pendapatan gitu. Beda dengan insentif ya. Kalau insentif ya harus ngejar poinnya supaya insentifnya cair semua. Itu kalau insentif. Kalau garansi bukan begitu guys. Bukan begitu Mas Bro ya. Beda. Nah, penumpangnya di daerah sini penumpangnya. Jalan Temangkubumi. Lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kanan. Oke, kita klik sudah sampai. Kita cari penumpangnya. Itu nongkrong di situ. Tujuan Anda berada di sebelah kanan. Dengan Ibu Pepi. Ya, mari Bu. Ini sudah ngedrop penumpang yang kedua. Dan sayangnya ini terlempar ke pinggiran ya, jadi agak lama ini dapat orderannya. Kalau nunggu di sini nggak ada tempat untuk nunggu, terpaksa harus pelan-pelan balik ke arah kota lagi biar cepet orderannya. Kalau nunggu di sini lama nanti. Mendingan mengarah ke tengah lagi atau ke kota biar cepet gitu loh orderannya. Kalau di sini aduh bisa setengah jam, 1 jam nggak dapat nanti. Syukur-syukur dalam perjalanannya nanti ke tengah bisa nyangkut. Nah, ini saya di daerah Kayen ya, Jalan Kaliurang. Masih banyak pepohonan di sini. Nah, ini dapat lagi, untung dapat lagi. Ini mengarah ke arah kota ya. Nah, lumayan ke stasiun Tugu lagi. Mengarah ke selatan, jadi searah dengan tujuan saya. Ngelewatin jembatan merah Ngelempong Sari guys.
dapat penumpang di stasiun Tugu. Saya nunggu di depan Arte Hotel. Nunggu penumpangnya yang mana. Ini pas saya lewat pas dapat ini. Jadi deket banget. Semoga cepet ya penumpangnya, kalau kelamaan nanti kena tilang Pak Polisi nih. Update ya, ini penumpang yang kelima ya, menuju ke lokasi jemput ya, update. Jadi hari Minggu itu banyak yang pengantarannya ke stasiun semua guys. Sudah 3 penumpang yang pengantarannya ke stasiun. Dari 5 ini 3 ke stasiun semua. Nasib kota wisata ya. Ini hari Minggu pada pulang semua. Udah sampai nih Hotel Mungil. Butuh bagasi, Bu? Enggak, ini aja. Oh ya. Halo pemirsa, ini jangan terlalu ngikutin mapnya Gojek ya. Soalnya bahaya ini. Jalan searah aja diterabas ini. Kita harus bisa berimprovisasi. Semenjak aplikasi diupdate itu mapnya tuh kacau. Jalan searah kok diterabas, dilanggar. Jalan Mangkubumi kok harus ke utara, itu gila. Ini tak tunjukin nanti ya. Jadi mapnya tadi itu ngarahin ke Hotel Harper. Itu ngelewati Gowongan Lor sini, terus ke utara ke sini. Ya kan gila. Kalau ini udah bener nih. Udah bener karena saya lewatnya lewat Pingin. Kalau lewat Samsat diarahin lewat Gowongan Lor terus ke utara. Gila, kok bisa gitu mapnya. Parah ini, bahaya ini. Dan ini penjemputan penumpang yang ke-6 ya, penumpang. Dan lagi-lagi ke stasiun Tugu. Dari 6 penumpang, 4 itu ke stasiun semua guys. Gila. Ini teman-teman yang mau melihat Tugu Jogja ya. Saya lewat Tugu Jogja nih. Cuaca cerah, bahkan panas. Stasiun Tugu, itu nama tugunya itu ya. Stasiunnya belok kanan ya. Itu Tugu Jogja. Mantap guys. Oke, kita masuk ke Harper. Ini sudah penumpang yang ke-7 ini. Dan jalannya macet kayak gitu loh. Jogja itu kalau sudah ada bis-bis kayak gini sudah menyebalkan. Ini penumpang yang ke-8 guys. Update penumpang yang ke-8. Jalan Acacia, lalu belok kanan ke Jalan Podokarpusi. Kayaknya nih asrama UGM ini. Nah, yang gede itu. Lagi-lagi penumpangnya telat nongol, lewat deh. Penumpang tuh sukanya nggak lihat HP di aplikasi supaya bisa pas gitu loh. Gokar Bu? Betul, mari Bu, silakan Bu. Nurunin di
sini ya lobby mall aja juga macet, guys. Tuh. Nurunin di Pakuwon Mall ya. Lobby mall aja macet. Lucu ya. Ini habis nurunin di Hartono Mall juga nggak nyangkut, guys. Lama ini. Baru 8 ternyata. Untuk 15 ya masih kurang 7. Dapat penumpang belum apa-apa. Mas, agak ngebut ya. Terbalasin aja, macet, Bu. Piye nek ngono kuwi? Gimana coba belum apa-apa suruh ngebut? Emangnya Superman pakai ngebut pakai ambulan, Bu. Ngebut kalau terjadi kenapa-napa situ tanggung jawab. Ini penumpang yang ke-9 belum apa-apa suruh ngebut. Padahal tujuannya bukan ke stasiun, bukan ke bandara. Ngejar apa coba? Tujuannya cuma ke rumah. Dan ini saya terlempar ke daerah Turi. Dan nggak tahu di sana pasti zong. Daerah pinggiran banget, pedesaan. Itu pasti zong. Mudah-mudahan ada cantolan ke arah kota ya. Tapi tetap saya nggak mau mengaktifkan tujuan. Fitur tujuan tak pakai pertama kali atau terakhir kali. Kalau di tengah-tengah gini nggak efisien. Mana penumpangnya? Giliran suruh ngebut-ngebut sampai tujuan penumpangnya belum nongol. Kurang ajar, kita cancel nih. Sudah ngebut-ngebut sampai titik penumpangnya nggak nongol. Coba gimana sih? Tak cancel mana kita? Tak cancel. Tunggu 10 menit ya. Tak tunggu 10 menit. Ini nggak ada tanda-tanda penumpang sama sekali nih. Nih, padahal lumayan nih, 62.000. Mana nih? Nggak ada penumpangnya nih. Di mana penumpangnya? Tak telepon coba ya. Barusan saya chat, saya udah sampai. Oke, saya keluar Pak. Kurang ajar, nggak tahu sini ngebut-ngebut. Dari Jalan Gejayan loh, ini di Condong Catur ngelewatin ring road. Orangnya kemana? Nih malah penumpangnya malah menunda-nunda sendiri. Oke, saya keluar sebentar Mas, nanti saya tambahin. Coba gimana nih? Tak tungguin atau cancel? Pokoknya 10 menit nggak ada, tak cancel. Saya nggak perlu chat lagi ya Mbak, Bu. 10 menit jenengan nggak keluar, saya cancel. Saya soalnya nggak bisa lama-lama, harus ngejar setoran ini ya. Masih kurang 5 menit lagi. Mana nih orangnya nih? Jadi gini saran bagi penumpang, kalau driver suruh nunggu tuh paling nggak dirinya tuh nongol dulu gitu loh. Nongol memastikan biar tahu, oh ini penumpangnya, drivernya kan gitu, biar enak. Rumahnya ini saya belum tahu rumahnya yang mana nih. Nih yang mana, rumahnya yang mana nggak tahu nih. Saya cuma berhenti sesuai titik, tapi rumahnya yang mana nggak tahu. Nih nggak tahu rumahnya yang mana. Paling nggak keluar dulu memastikan, tunggu dulu ya Pak, kayak gitu loh. Jadi kita driver juga tenang, nggak hanya lewat chat aja suruh nunggu. Ini kalau 5 menit lagi nggak nongol, saya batalin bener nih. Halo pemirsa, ini sudah nurunin penumpang yang tadi, yang minta buru-buru tadi. Ini daerah Turi ini. Seperti ini di perkampungan. Tepatnya di Embung Kaliaji. Dan ini saya bingung, kalau nunggu di sini pasti lama banget. Kalau turun ke bawah ke arah kota itu juga jauh, terus macet.
Jadi gimana ya enaknya ya? Ini baru trip yang ke-9. Masih kurang 6 lagi untuk 15. Tapi penghasilannya itu gede-gede guys. Mungkin kalau dilanjutin sampai 15 bisa 300 lebih. 300.000 lebih. Dan itu untuk garansi udah nggak dapet. Jadi kalau nominal sudah terpenuhi ya nggak usah ngejar poin, kita lihat aja nanti ya. Ini tak tunggu di sini aja sekitar mungkin 15 menit lah ya, supaya nggak rugi-rugi amat kalau ke bawah gitu. Jadi gini guys, ini 9 orderan sudah dapat uangnya segini 236. Kalau digenepin sampai 15 itu bisa 300 lebih, tapi garansinya nggak dapet ya, jelas itu. Ini kurang 6 orderan, andai kata 6 orderan itu teri semua 10 ribuan, nah itu pasti dapat garansinya. Tapi kalau salah satu tarifnya ada yang kakap gede, itu 3 trip aja kalau gede-gede sudah 290, ini 300-an paling ya. Nah, nggak cair nanti garansinya. Jadi mending ngejar tarif aja kali ya. Dan ini saya sudah berhenti di sini sekitar 10 menit nggak ada penumpang ini. Nah di daerah sini guys, daerah pohon-pohon salak kayak gini loh, saya juga bingung ini kalau mau turun ke bawah ke arah kota jauh banget ya, 20 kilo. Kalau nunggu di sini kelamaan, gimana ya guys? Coba ya 10 menit lagi ya sambil turun ke bawah coba. Biasanya kalau pas jalan itu sering nyangkut. Coba nanti tak tunggu 10 menit lagi baru saya jalan, moga-moga nyangkut ya. Kalau berhenti kayak gini agak susah memang, apalagi di pedesaan. Akhirnya dapat penumpang guys, baru saya mau starter mobil guys, dan ini nganternya ke bawah guys, 4 menit 1 kilo guys. Dekat banget guys. Akhirnya saya masih di sini guys, di Embung Kaliaji itu guys. Jadi nggak ada setengah jam ya, baru aja saya mau bergerak jalan, udah nyangkut. Dan ini pengantarannya ke daerah mana ini guys? Wah, daerah Sindukusuma Edupak, daerah jalan kabupaten lah ya pokoknya. Nih lumayan 70.000 tunai, dan ini nanti mungkin nggak dapat garansi pendapatan guys karena tarifnya gede-gede guys. Oke, kita jemput yuk. Nah gini guys, pucuk dicinta ulam tiba, dan tujuannya itu mengarah ke kota guys, turun ke bawah guys dari Turi guys, ke daerah Jalan Jambon, kayaknya daerah jalan kabupaten, daerah Sindukusuma Edupak ya. Dan ini nggak jadi ngejar garansi guys, soalnya tarifnya gede-gede. Kalau tarif gede-gede ya nggak dapat garansi guys, karena yang namanya garansi itu kan jaminan ya guys. Kita narik kalau 15 trip nggak dapat 300.000, makanya ditambahin. Nah, tapi kalau udah dapat 300.000 ya nggak ditambahin sama si gokarnya. Lah ini kayaknya sudah pas 300.000 nanti ini. Kayaknya paling kurang sedikit ini. Kurang 1 trip. Belok kanan. 300.000. Lalu Anda akan sampai di tujuan. Nah, ini udah hampir sampai lokasi penjemputan pasien yang ke 10 ini ya. Masih di sawah-sawah ini, pinggir-pinggir ini. Anda sudah sampai. Oh, Anda sudah sampai. Mana orangnya, mana rumahnya guys? Tengah sawah ini guys. Aduh. Rumahnya yang mana ini guys? Susah ini guys. Itu mungkin ya, sebelah rumah ini mungkin ya. Ini mungkin rumah ini mungkin. Soalnya titiknya di sini. Bawa barang guys. Yuk kita lihat yuk.
Ini? Cuma di Triangga kok. Depan selatan Jamon Resto. Selatan Jamon Resto. Di perempatan Jamon itu kan di selatan sedikit. Pojok ke sini Pak biar Oh iya. ini. Ini udah? Udah. Halo pemirsa, ini sudah nurunin penumpang yang dari Turi tadi, ini yang ke-10 dan pendapatannya itu sudah 276 ya. 10 trip sudah 276. Ini kalau dapat trip yang gede sudah 300 lebih ya. Garansi pendapatannya nggak berlaku. Kalau dapat yang kecil-kecil 10 ribuan ya 2 kali atau 3 kali. Mantap. Lanjut. Halo pemirsa, ini saya bingung pemirsa, ini saya sudah sampai kota tapi kok malah nggak nyangkut ya. Sudah 15 menit dari penumpang yang terakhir tadi ini kok nggak nyangkut ya. Saya jadi agak males ini mau lanjut soalnya ini di tengah kota macet. Gimana ya kalau tak sudahi aja ya, tak sudahi tapi tak arahkan ke yang jauh sekalian ya, begitu ya, coba ya, soalnya ini macet dan kalau tarif teri bikin males guys. Nah itu tak arahkan ke bandara YIA sekalian biar jauh-jauh sekalian. Jadi niatnya mau ngejar garansi pendapatan tapi tarifnya gede-gede. 10 trip aja sudah 200 berapa ya, 280-an lah. Untuk 300.000 kurang 20.000 ya, itu satu trip gede atau 2 trip lah kecil-kecil sudah cukup, nggak bakal ditambahin. Jadi tak putuskan, tak sudahi sajalah autopitnya. Ini tak arahin saja ke bandara YIA yang jauh sekalian, biar apa namanya sisan lah gitulah daripada ngejar teri. Ini soalnya saya sudah sampai di tengah kota lagi, macet deh. Jadi agak males mau ngelanjutin autopit ini. Macet dan cuacanya panas, padahal jadi baru jam 1 siang. 10 trip guys. Ini juga grabnya tak nyalain lah. Dapatnya kalau gede tak ambil, tapi juga nggak dapat tuh grabnya tuh. Lah ini loh guys, poin saya itu 1000 kurang 500 lagi, uangnya 276. Jadi untuk mencapai 300.000 kurang 24.000 ya. Kayaknya sia-sia deh. Soalnya kayak gitu lalu lintasnya guys, macet. Untuk nyari poin agak males guys. Jadi teman-teman udah paham ya antara perbedaan antara garansi pendapatan atau pendapatan minimum dan insentif. Nah semoga teman-teman paham. Jadi perbedaannya ialah kalau insentif itu memang harus ngejar poin, wajib itu biar insentifnya cair, memang yang dicari poin. Tapi kalau garansi pendapatan atau pendapatan minimum itu yang dicari 2 poin dulu atau nominal dulu. Kalau kamu ngejar poin ya harus sesuai dengan ketentuan 15 trip. Untuk level saya ya itu garansinya 295.000, katakanlah 300 lah ya. Tapi kalau dengan misalnya kamu udah jalan 10 trip nih, uangnya sudah 300.000, ya sudah nggak usah dilanjut, nggak usah nyari 5 lagi, nggak usah, karena rugi kalau kamu nyari 5 lagi nggak ditambahin sama si gokarnya. Makanya kalau nyari poin itu mendingan nyari poin di garansi pendapatan atau di insentif itu mendingan tarifnya kecil-kecil, itu malah menguntungkan. Tapi kalau
kita dapat tarif gede itu rugi di waktu. Contohnya kayak saya hari ini ya, rencana mau ngejar garansi pendapatan, nyari 15 trip, tapi di trip ke 10 uangnya sudah 276. Nah ya kan, baru 10 trip padahal sudah 276. 300 ribunya kurang 24 ribu aja, satu trip sedengan udah tercukupi. Nah, makanya nggak bakal ditombokin sama Gokar. Nah, tak putuskan ini off saja, uangnya 276 nggak masalah, nggak mencapai 300, tapi tak arahin jauh sekalian ke bandara YIA. Kalau dapat kan 200 ribu ya lumayan lah ya, kayak gitu. Itu pertama. Yang pertimbangan kedua adalah jalannya macet. Jadi untuk nyari poin-poin kecil di kemacetan bikin males teman-teman. Itu jadi mendingan saya ini menuju rumah sambil tak nyalain, tak arahin ke yang jauh sekalian. Intinya begitu ya. Ini aja saya pulangnya melipir guys, di pinggiran guys. Kalau lewat tengah-tengah itu macet. Halo pemirsa, akhirnya ini saya sudah sampai rumah lagi. Dan saya putuskan on-beatnya hari ini saya akhiri saja. Itu juga masih saya arahkan ke bandara tapi nggak nyangkut. Mungkin ya tak sudah ya, tak matikan aja nanti. Akhirnya pendapatannya segini teman-teman ya. Jadi ini poin saya 1000 kurang 500 lagi, pendapatannya 276 ya. Untuk 300.000 kurang 24.000 lagi. Sebenarnya bisa kalau mau dilanjut, tapi saya agak males karena macet jalannya. Ini bagi saya segini 276 udah cukup. Tadi ngisi bensin 50 sudah tak isi. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi ini nggak dapat garansi karena sudah gede poinnya, uangnya nominalnya ya. Kalau mau dilanjut 5 lagi, nyari 5 trip juga percuma dan sia-sia. Mendingan stop aja. Kalau dirasa sudah cukup, stop aja. Oke. Jadi seperti itu endingnya. Akhirnya saya on beat dari pagi tadi jam 8 sampai sekarang jam 13.41. Wow, in driver 18.000. Oh no. Skip ya, lewati ya. Jadi intinya begitu. Niatnya tadi pagi mau ngejar garansi pendapatan, tapi apa mau dikata, malah dapat trip gede-gede, 50 ribuan, 70 ribuan, 40 ribuan kayak gitu. Dan kalau dilanjut nanti malah bisa lebih dari 300 garansinya. Namun sayang ya, mendingan malah tak stop aja lah. Di samping itu juga jalannya sudah macet. Jadi kesimpulannya, kalau mau cari poin, entah itu garansi pendapatan atau insentif, itu carilah nominal-nominal atau tarif-tarif yang kecil-kecil ya. Jadi nanti bisa dapat dan lebih cepat selesainya. Kalau sekali dapat trip yang gede, tarif yang gede, itu kehabisan waktu. Begitu ya. Kalau tarifnya gede kan pasti nanti kebuang ke pinggiran biasanya, dan dapatnya baliknya susah. Nah itu ruginya di situ. Tapi kalau para pencari poin ya mendingan yang kecil-kecil. Nah tapi saya malah dapat yang lumayan tadi, 50.000, 70.000, 60.000 kayak gitu. Wah, untuk ngejar garansi juga ya paling enggak kalau tak lanjutin 5 trip lagi garansinya nggak dapet. Nah kalau ngelanjutin 2 lagi
ya buat apa nyari 20.000, mending nggak usah, mending tak sudahi aja. Jadi akhirnya kesimpulannya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau uangnya dirasa cukup ya sudah, kalau masih merasa kurang ya silahkan narik terus, cari uang sebanyak-banyaknya. Intinya itu teman-teman. Jadi kita sendiri yang bisa mengukur kebutuhan kita. Kalau mau dirasa kurang ya terus narik nggak apa-apa, kalau cukup ya sudah, cukup untuk hari ini, dilanjut besok lagi. Nah kayak saya ini ya, saya santai, jadi tak cukupan dengan segitu aja. Nah, besok hari Senin semoga bisa tupo di 15 trip dan dapat garansi. Nah, soalnya ini hari Minggu ya, hari Minggu memang gampang kalau nyari garansi. Kalau yang hari biasa itu ya nggak susah. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai selesai. Jane saya itu nggak pengen bikin video terlalu panjang ya, tapi kok mesti hasilnya panjang lebih dari 20 menit ya. Nggak apa-apa ya, yang penting semuanya menikmati. Semoga video ini bisa mencerahkan, menyemangati teman-teman yang masih on beat, tahu perbedaannya antara garansi pendapatan, insentif. Nah seperti itu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jumpa lagi di video selanjutnya. Pokoknya semangat, salam buat keluarga, sopir taksi online, mantap. Bandara YIA guys, lagi-lagi guys, 157 bersih guys. Gas yuk guys, yuk gas. Akhirnya saya dapat ke bandara. Selatan di Jalan Panembahan Mangkurat. Guys, barusan sampai rumah malah dapat bandara. Wong edan. Guys, setelah closing video ini tadi, tiba-tiba nyangkut di bandara, guys. Ternyata umpan saya berhasil. Nggak apa-apa buat tambah-tambah. 150.000 agak murah, guys. Nggak apa-apa ya, guys ya. Akhirnya sampai bandara juga. Perjalanan yang melelahkan. Ini saya akhiri dulu ya. Oke, bintang 5. Lanjut. Oke, kirim. Oke guys. Oke, jadi vlognya kesambung ini ya guys. Jadi pendapatan hari ini guys. Nah, ini contohnya kayak gini ya. Contohnya kayak gini nih. Ini real ini. Ini real. Ini 1100 poin. Uangnya sudah 433 ini ya. 433. Nah, ini nggak bakalan kena garansi nih. Ini 433. Padahal baru 11 trip ya. Tapi sudah melebihi 300. Jadi ini nggak dapat garansi ya. Contohnya kayak gini. Jadi ini nggak perlu cari trip lagi, nggak perlu, sudah selesai pulang karena sudah melebihi 300 atau sudah melebihi apa yang digaransikan ya. Oke, jadi sudah selesai gitu aja. Jadi ini closingnya tak ulangi lagi karena tadi pas closing malah nyangkut bandara pakai tujuan searah. Ya sudah, pokoknya mantap. Kira-kira seperti itu ya gambarannya teman-teman ya. Jadi kalau nominalnya sudah terpenuhi, mendingan nggak usah lanjut lagi. Terima kasih yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Sopir taksi online mantap. Salam buat keluarga. Closing lagi nih jadinya, oke? Nah, kemarin ada yang tanya ini exitnya tuh seperti ini ya.
Oke, mantap. Mantap.